Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. HCC Family, saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan kami. Sungguh bersyukur kepadamu oleh kasih dan anugerahmu pagi hari ini Bapa kami boleh bertemu di dalam acara Saat Teduh. Kami boleh menikmati hari yang baru. Hari ini Bapa kami telah berada di tanggal 6 bulan Juni tahun 2024. Tuhan kami percaya. Kami aminkan, kami syukuri, kami ada di titik ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah Allah penolong bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami, di pagi hari ini kami akan kembali belajar firman Tuhan, karena kami percaya hanya firman-Lah kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Urapi hamba yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua, jemaat yang menyaksikan acara Saat Teduh ini, kami yang ada di Luwuk, yang ada di Palu, bahkan di mana saja, saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Tuhan buka hati pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan, kami renungkan, kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, akan tertanam bertumbuh di hati kami, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Firman-Mu kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara sedang menyaksikan acara Saat Teduh ini. Mari kita bersyukur hari ini kita telah berada di tanggal 6 bulan Juni tahun 2024. Tanpa terasa, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu begitu cepat bergerak dan terus berlalu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Bible Journal kita? Apakah kita masih setia membaca firman Tuhan sampai hari ini? Mari kita berusaha. Kita selesaikan pembacaan Alkitab setahun sampai akhir bulan Desember nanti. Nah, saudara, kita percaya ya, ketika kita baca firman Tuhan setiap hari, kita renungkan, walaupun pada saat kita belum mengerti, tapi pada waktu-waktu tertentu, begitu banyak hikmat yang kita dapat, begitu banyak kekuatan, begitu banyak pengharapan yang kita dapat ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ada perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, ada yang dilarang Tuhan yang harus kita hindari, tapi ada janji Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan dalam kita menjalani hidup kita tengah-tengah dunia. Nah, saudara, hari ini Bible Journal kita adalah Amsal 13, 14, dan 15. 3 pasal ini tentu kita tidak akan baca semua. Saya cuma ambil satu ayat dari Amsal 13 ayat 3 yang sangat menarik saudara-saudara untuk kita pelajari hari ini, untuk kita renungkan hari ini saudara-saudara. Satu ayat saja. Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, saudara-saudara, dikatakan oleh penulis Amsal atau Raja Salomo mengatakan bahwa siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu siapakah Salomo ini. Salah seorang raja yang begitu berhikmat, luar biasa hikmatnya saudara-saudara ya. Kepandainya sangat luar biasa saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Salomo ini dikatakan dia seorang raja yang berhikmat ya. Sebelum dan sesudah dia tidak ada satu manusia yang akan sama dengan Salomo, apalagi melebihi hikmat Salomo. Kenapa saudara-saudara? Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan di dalam satu mimpi, ketika dia sudah diurapi menjadi raja, ketika dia telah menduduki tahta sebagai raja di Israel, Tuhan tanya, apa yang engkau minta? Dia tidak minta kekayaan, dikatakan dia tidak minta nyawa musuhnya, tapi dia meminta hikmat agar dia bisa memimpin bangsa Israel yang besar, agar dia bisa menimbang dan mengambil keputusan. Nah, saudara-saudara, sehingga dikatakan bahwa tidak ada manusia yang berhikmat seperti Salomo, baik raja-raja sebelumnya atau nabi-nabi sebelum dia dan sesudah dia, tidak akan ada manusia yang sama dengan Salomo, yang bisa, bahkan yang lebih dari Salomo adalah hanya satu-satunya, itu manusia, Yesus ya. Itu sebabnya dalam Matius 12 ayat 42b dikatakan, sebab ratu ini datang dari ujung bumi
untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, saudara, ini kata Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang akan melebihi hikmat Salomo. Kenapa saudara-saudara? Ya, Salomo berhikmat sangat luar biasa. Karena hikmat itu yang berikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus Allah. Jadi saudara-saudara, hanya Yesus yang melebihi hikmat Salomo. Manusia lain di muka bumi ini, sebelum dan sesudah dia, tidak ada yang sama dengan hikmat Salomo yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ya di pagi hari ini berbicara tentang kita menjaga perkataan, ya. Menjaga mulut kita. Saudara-saudara, karena dikatakan bahwa orang yang memelihara perkataannya, menjaga perkataannya, melihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan diterima kebenaran. Nah, saudara, ini berbicara menjaga perkataan, saudara-saudara. Nah, orang yang menjaga perkataan, orang yang menjaga hati. Orang yang lebar bibir ini berbicara tentang orang-orang yang suka memfitnah orang, suka gosip orang, suka cerita keburukan orang. Jadi saudara-saudara, ya, dikatakan bahwa kita memelihara nyawa ini menentukan hidupnya seseorang. Ya. Ayat ini saudara-saudara dengan hikmat oleh seorang Salomo dia menulis ayat ini, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan ayat ini menentukan mati atau hidupnya seseorang. Ya. Karena dikatakan tadi ya, orang yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Sedangkan orang yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal yang lain dikatakan, saudara-saudara, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, ya, semua yang keluar itu bersumber dari dalam. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, bahkan yang kita lakukan itu bersumber dari dalam. Itu sebabnya Salomo katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, perkataan, ya, kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut dan bibir kita itu menentukan mati dan hidupnya seseorang. Nah, saudara, kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu akan berdampak pada kehidupan kita. Kita perkatakan firman Tuhan, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita katakan yang baik, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Matius 13 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dihukum, ya. Dan menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara-saudara, mari jaga perkataan, saudara-saudara, ya. Ayat firman Tuhan ini sangat singkat, tapi begitu dalam maknanya bagi kita sebagai orang percaya, ya. Menjaga perkataan, ya, mengucapkan kata-kata itu sangat menentukan bagaimana kita hidup untuk berdampak kepada orang lain. Kadangkala kata-kata kita itu menyakiti orang lain, kadangkala kata-kata itu melemahkan orang lain. Saudara-saudara, ya, marilah kita menjaga perkataan, ya, karena perkataan atau ucapan bibir mulut kita itu menentukan apa yang dapat kita mengerjakan, apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kembali saya bacakan. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oleh sebab itu saudara-saudara, ya, mari kita perkatakan firman Tuhan. Dalam situasi apapun, mari kita katakan hal-hal yang benar dan positif. Nah, saudara, itu sebabnya, ya, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang kita perkatakan. Saudara, misalnya saudara sakit, saudara, ya. Walaupun saudara dalam keadaan sakit dan belum melihat, belum merasakan kesembuhan, perkatakan bahwa aku sudah sembuh. Ya. Katakan aku sudah sembuh. Katakan aku sudah sembuh. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Perkatakan itu, saudara-saudara. Ya. Jadi apapun keadaan kita, ya, mari kita perkatakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dan benar. Nah, saudara, kebenaran itu hanya firman Tuhan. Ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa dari dalam hati itu akan timbul segala pikiran jahat, ya, yang melukai orang lain. Itu sebabnya mari jaga hati kita, supaya apa yang kita perkatakan itu hanya firman Tuhan, hanya yang baik dan benar. Saudara-saudara, kata-kata kita yang benar akan memberkati orang lain. Kata-kata kita yang baik dan benar akan merubah nasib seseorang,
akan merubah pola pikir seseorang, merubah pikiran seseorang, merubah hati seseorang. Hanya firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita, mari jaga perkataan kita. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat 13 tadi, saudara-saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kita. Mari kita terus baca Alkitab, mari kita terus ikuti Bible Journey dengan setia sampai selesai. Setahun ini kita selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu pada bulan Desember nanti, sesuai kalender yang sudah ditentukan. Mari kita setia baca, saudara-saudara. Saudara akan merasakan dampak yang sangat luar biasa. Keadaan dunia saat ini tidak semakin baik, saudara. Banyak masalah, banyak pergumulan yang akan kita hadapi, bahkan kita alami. Tetapi mari kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan, di sana ada perintah Tuhan, ada perintah yang harus kita lakukan, ada apa yang dilarang Tuhan yang harus kita hindari, kita taati firman Tuhan. Tetapi dari semua persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara, ada begitu besar 1001 janji Tuhan. Itu akan menguatkan kita. Kalau itu kita renungkan, kita perkatakan dalam kehidupan kita, itu akan terjadi, saudara-saudara. Di dalam pelajaran Alkitab, kalau kita baca, kita perhatikan bagaimana pelayanan Yesus. Ya. Ketika menyembuhkan orang sakit, ya. Ketika menyembuhkan orang lumpuh, masalah apapun, Tuhan katakan, jadilah menurut imanmu. Artinya, saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan, mereka percaya. Apa yang mereka imani, mereka katakan, itu terjadi dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah dengan ayat firman Tuhan ini yang berkata bahwa siapa yang menjaga perkataannya, memelihara nyawanya. Yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, ditimpa kebinasaan. Nah, saudara-saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kuncinya hati kita, saudara. Apa yang ada di hati kita, kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, kalau hati kita yang baik, itu akan keluar melalui pikiran kita, dan kita perkatakan, dan tindakan-tindakan kita akan mencerminkan apa yang ada di dalam ini. Kalau firman Tuhan ada di hati kita, itu akan tercermin lewat tutur kata kita, lewat ucapan-ucapan kita, lewat tindakan-tindakan kita yang akan memberkati orang-orang lain. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Kami mampu mengerti, memahami, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan, kami boleh menjaga perkataan kami, menjaga bibir dan mulut kami, menjaga hati kami, agar apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, itu akan berdampak kepada orang-orang lain. Semua hal-hal yang baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Tolong kami Bapak, agar kami merenungkan firman Tuhan, memberkatakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.